Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan beribadah streaming. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus selalu memperbaharui kami. Pada saat ini kami akan beribadah. Mari Roh Kudus mengurapi kami semuanya. Kami mau Tuhan mendapat pesan Tuhan dari kebenaran Tuhan, agar kami wujudkan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, Jemaat GPPS Sawahan yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ketemu lagi dalam ibadah streaming kita pada saat ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Sekali lagi katakan puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Mulia namanya. Mulia namanya. Mulia namanya. Mulia namanya. Amin. Haleluya. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Yesus kami puja.
sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Amin, puji Tuhan. Doa firman Tuhan kami serahkan kepada Bapak Pendeta Dr. Sewi Eliahua. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh hidup ini fana adanya. Tetapi Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada kami, umat Tuhan, bahwa firman Tuhan itu kekal. Sebab itu kesempatan yang indah ini, kami mau belajar firman Tuhan, dan kami mau simpan dalam lubuk hati kami yang paling dalam, sesuai Amsal pasal 4 ayat 22, itu menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkan pesan Tuhan, dan bahkan kesembuhan bagi seluruh tubuh kami. Roh Kudus mengurapi kami,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, mari kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar 3 prinsip di dalam batin yang suci. Kita membaca Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di dalam tataku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tatanya. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Kekasih Tuhan, kebenaran ini sangat dalam, dan ini sangat penting bagi kita sebagai umat Tuhan. Ada 3 prinsip yang perlu ada di dalam hati batin yang paling dalam. Kita membeli emas murni dari Tuhan. Yang kedua, berjubahkan pakaian putih. Dan yang ketiga, minyak yang melumas mata kita. Teguran ini sangat, ya, lihat, begitu keras. Lihat, dikatakan apa? Lihat di sini. Engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Lihat, sangat keras. Sangat keras. Nah, sampai ada seorang anak Tuhan itu sampai tidak tahu. Lihat. Sampai mengatakan, aku kaya. Aku telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Lihat, sampai sedemikian rupa ada anak Tuhan sampai tidak menyadari. Sampai teguran keras itu dikatakan, karena engkau tidak tahu bahwa engkau coba melarat loh saudara. Melarat. Lihat, malang lagi. Miskin lagi. Sudah ya, melarat, malang, miskin, buta lagi, bahkan telanjang. Lihat kekasih Tuhan, ini jangan sampai kita tidak tahu bahwa kita ini kekristenan kita agamawi saja. Nah ini, jangan sampai akhirnya kita ini suam-suam dan akhirnya terbuang. Kekasih Tuhan,
Kebenaran ini sangat penting bagi saya dan saudara. Jangan sampai kita, ya Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau. Padahal kita lihat, apa yang kurang? Dikatakan apa? Tuhan katakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Aktivis mungkin. Sedemikian rupa. Banting tulang-tulang dibanting dalam pekerjaan Tuhan. Untuk duniawi bisa. Sampai pekerjaan Tuhan juga begitu. Tapi lihat, aku tahu segala pekerjaanmu. Ya. Tetapi lihat, fatal sekali. Nah, di sini kita akan memperhatikan 3 prinsip ini supaya ada dalam hidup kita. Kita bukan kaya di dunia ini, menjadi sombong, tapi kita kaya di dalam Tuhan. Kita mempunyai pakaian putih dan kita ada minyak Roh Kudus itu. Dan betapa indahnya. Akhirnya puncaknya kita bersama-sama Tuhan di surga. Kekasih Tuhan, nasihat Tuhan kepada kita yang pertama, membeli emas yang dimurnikan dari Tuhan. Nah, di sini kalau kita memperhatikan dalam Sakaria pasal 13 ayat 9, lihat Tuhan itu memurnikan umat. Memurnikan sedemikian rupa, menguji seperti menguji emas. Supaya apa? Kekasih Tuhan. Mereka akan memanggil namaku dan luar biasa. Tuhan katakan apa? Aku akan menjawab mereka. Dan Tuhan katakan apa? Aku akan berkata, mereka adalah umatku. Dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Demikian juga di dalam Maleaki. Kita perhatikan Maleaki pasal 3. Sangat jelas sekali ditunjukkan tentang kemurnian itu. Maleaki pasal 3 ayat 3. Tuhan akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Supaya apa, kekasih Tuhan? Supaya saudara dan saya menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Korban yang benar yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Beli kepada Tuhan. Kalau kita membeli emas di toko emas, seperti di Jalan Blauran ya, di pasar Blauran, ya, di Tunjungan, di berbagai toko emas kita harus bayar uang sekian. Tapi kalau kita beli kepada Tuhan, tidak membayar. Nah, di sini yang dimaksudkan apa? Yang bisa memurnikan kita adalah firman Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita lihat orang-orang duniawi, mereka belajar begitu rupa bagaimana supaya menjadi insinyur yang baik, menjadi dokter yang bagus, dokter spesialis yang hebat, ya, menjadi pengusaha yang selalu beruntung karena memahami, mempelajari bisnis sedemikian rupa, manajer, direktur, berbagai jabatan-jabatan, mereka berusaha belajar sedemikian rupa. Nah, di sini ini yang dimaksudkan. Kenapa sampai firman Tuhan katakan, ya, sampai begitu keras ya. Lihat, melarat, ya, miskin, buta lagi, ya, telanjang lagi. Aduh, minta ampun, begitu keras. Nah, ini jangan sampai kita tidak sadar. Kita kaya dengan pengetahuan duniawi, sampai punya jabatan-jabatan tinggi, tapi miskin di dalam firman. Sehingga hidup kita ini ya tidak ada pagar firman Tuhan. Sehingga telanjang.
sehingga dapat serangan dari berbagai arah. Nah, di sini kekasih Tuhan, toko buku GPPS ini menyediakan banyak buku-buku rohani. Saudara bisa beli buku-buku rohani, memperdalam. Kalau saudara bisa belajar untuk jadi insinyur, jadi dokter, jadi spesialis, sampai banding tulang dibanting, ya. Masa kita tidak mau belajar firman Tuhan? Ini tentang pernikahan, ini tentang doa, ini tentang pelajaran-pelajaran Alkitab. Begitu banyak kita melihat. Ini kita memperdalam, ini kekekalan saudara. Kita sampai begitu rupa belajar hal-hal duniawi, sampai begitu rupa untuk sementara saja. Ya, sementara saja. Jadi dokter, kita praktik dokter, setelah itu pensiun. Insinyur, kita jadi pimpinan perusahaan. Berapa tahun? Tapi firman Tuhan, masakan kita tidak mau belajar? Ini kekal loh saudara. Itu sebabnya teguran keras. Ya, jangan sampai kita tidak tahu kamu miskin, melarat, buta, telanjang lagi. Aduh, jangan sampai ya. Mari, ini firman Tuhan sangat penting. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita berada di ruang beridal GPPS Jemaat Sawahan. Ruang beridal ini dengan bagian pengantin, juga bagian pengiring. Ini sudah memberkati jemaat GPPS Sawahan. Demikian juga memberkati berbagai denominasi di luar GPPS. Bagian pengantin ini memang disediakan untuk membantu jemaat agar mereka tidak mengeluarkan biaya yang besar, dan ini memberkati, sangat-sangat memberkati, di mana pernikahan itu merupakan hari yang sangat penting. Di dalam iman Kristen, pernikahan itu harus kudus. Kekasih Tuhan, di dalam pelayanan bagian pengantin ini, gereja menyediakan untuk semua orang yang anggota keluarganya menikah, sehingga mereka tertolong, sehingga pernikahan mereka juga diberkati Tuhan. Pelayanan ini mengingatkan kita kepada firman Tuhan ini. Dikatakan di dalam firman Tuhan ini, supaya mereka mengenakan pakaian putih. Pakaian putih supaya mengenakannya, ya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Kekasih Tuhan, kalau kita mempelajari Alkitab mengenai pakaian putih, itu selalu berbicara tentang kekudusan, kesucian. Mempelai yang menikah di dalam pemberkatan nikah oleh pendeta yang telah ditabiskan untuk mentabiskan hamba-hamba Tuhan, untuk mengurapi hamba-hamba Tuhan, dan juga untuk pemberkatan nikah mempelai. Mempelai yang tetap sampai kepada janji nikah, tetap menjaga kesucian, kekudusan, itu berkat Tuhan turun atas keluarga tersebut. Kalau kita melihat di pesta pernikahan di kota Kana, lihat, mujizat terjadi karena mengundang Yesus. Ada Yesus, ada mujizat. Ada Yesus, ada pertolongan. Ada Yesus, ada pembelaan. Kekasih Tuhan, kita melihat pakaian putih itu berbicara tentang kekudusan. Kalau kita tetap komitmen di dalam hidup kita, jangan sampai ada dosa yang tersembunyi. Itu sebabnya firman Tuhan katakan ya, kita harus mau untuk ditegur, harus mau terus ya dinasihati. Bahkan kalau perlu firman Tuhan katakan, barang siapa yang kukasihi. Nah ini, Tuhan mengasihi kita. Ku tegur, ku hajar.
Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Di sini kehidupan kita jangan sampai ada dosa yang tersembunyi. Di dalam Efesus pasal 5, apa yang di dalam kegelapan yang tidak dibukakan Tuhan. Nah, jangan sampai ada celah dalam hidup kita. Kalau kita memperhatikan di dalam Efesus pasal 4 ayat 26-27. Apabila engkau menjadi marah, ini salah satu contoh ya. Jangan sampai berbuat dosa. Jangan sampai matahari terbenam. Dan kalimat berikutnya seringkali tidak diperhatikan. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah ini. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau ada dosa yang tersembunyi yang tidak dibereskan. Ini celah. Dan lihat, yang mengintip celah ini bukan setan-setan yang maaf kerucuk-kerucuk ya. Tetapi iblis, si kepala itu. Iblis, Lucifer itu. Lihat, celah yang kecil itu juga sasarannya. Kalau kita sampai ada celah, dia masuk dan mengobok-obok sampai akhirnya pagar tembok kehidupan kita hancur, terpuruk. Ini tembok pagar hidup kita hancur, serangan dari berbagai arah. Ini berbagai arah. Di sini seringkali beberapa orang pandang remeh. Mereka jatuh bukan batu yang besar, tapi kerikil-kerikil. Lihat beberapa orang jatuh kena kerikil-kerikil. Ya, tergelincir, jatuh, dan terpuruk hidupnya. Dia harus bayar harga seumur hidupnya. Lihat di sini. Nah, kekasih Tuhan, betapa pentingnya kita berpakaian kekudusan. Lihat di dalam 1 Petrus pasal 1. Rasul Petrus menasihati supaya siapkanlah akal budimu. Akal sehat kita ini, pikiran Kristus. Pikiran kita yang sudah lahir baru, yang sudah diperbaharui di dalam Kristus. Firman Tuhan, pikiran firman Tuhan. Setiap apa yang kita jalani hidup ini, semua sesuai dengan firman Tuhan. Keputusan yang kita ambil sesuai dengan firman Tuhan. Ini pentingnya kita harus selalu dikoreksi firman Tuhan. Kekasih Tuhan, Simon ini, ya, nelayan. Dari sejak kecil, mungkin juga bisa dari keluarga nelayan, sampai besar, sampai dia berjumpa dengan Yesus Kristus, bertobat menjadi Rasul Petrus. Lihat, seorang nelayan yang tidak punya pendidikan yang tinggi, tidak punya ya kepandaian, kecerdasan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Tetapi Rasul Petrus katakan apa? Siapkanlah akal budimu. Dan janganlah menjadi bodoh. Jangan terbawa oleh hawa nafsu. Ini di dalam 2 Korintus 4 ayat 4 juga ya dikatakan apa? Jangan kita dibutakan oleh ilah-ilah zaman sekarang ini. Ilah nafsu, ilah ya materi, ya hobi, ilah kebencian, sakit hati, membutakan sehingga tidak melihat terang firman Tuhan. Nah, lihat. Petrus menasihati supaya kita menjadi kudus seperti Tuhan kudus adanya. Ini, jangan ada celah. Jangan sampai kita menyembunyikan dosa. Jangan sampai dibukakan sampai malu anak cucu. Kekasih Tuhan, kemudian dikatakan apa? Ya, supaya minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Minyak ini kalau saya memperhatikan dalam ibadah perjanjian lama, di dalam ya Keluaran pasal 25 sampai pasal 40 itu membahas tentang tabernakel, di mana harus dibuat minyak urapan. Nah, minyak urapan ini kemudian dibubuhkan kepada semua alat yang ada di dalam tabernakel supaya dikuduskan, disucikan. Nah, minyak urapan ini dalam perjanjian baru selalu berbicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus. Di sini kekasih Tuhan, mata kita diurapi minyak Roh Kudus itu. Supaya mata kita ini disucikan. Dan di dalam kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, Roh Kudus membukakan mata rohani kita. Sehingga kita mengerti firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini dibukakan juga oleh Roh Kudus. Iluminasi
Roh Kudus memberikan pencerahan sehingga kebenaran ini dibuka dan kita paham, kita mengerti, tidak gagal paham. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 8, lihat, kita mengenal kebenaran itu. Dan kebenaran itu memerdekakan kita. Seringkali beberapa orang Kristen hidupnya kalah karena tidak di dalam kebenaran firman Tuhan. Banyak pakem-pakem kebenaran firman Tuhan. Ini perlu kita tahu, ada kebenaran tentang doa puasa, ada kebenaran tentang pujian penyembahan, ada kebenaran tentang dampak perkataan, bermacam-macam kebenaran. Itu sebabnya di dalam Amsal kita perhatikan betapa pentingnya, ya, betapa pentingnya hikmat firman Tuhan itu, supaya kita menjadi orang yang bijak. Dan di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman itu menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita, sehingga kita tidak sampai tersesat. Firman Tuhan ini, kekasih Tuhan, sempurna. Mazmur 19, firman yang sempurna, lebih dari emas tua. Firman Tuhan ini adalah Yesus sendiri. Yohanes 1 ayat 14, firman yang menjadi manusia. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi firman Tuhan juga. Nah, di sini sebab itu ditegaskan, dikatakan apa? Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ini, saudara mengundang Yesus dalam hidup saudara. Maka kalau saudara cinta Yesus, cinta firman Tuhan ini juga. Kalau saudara untuk hal-hal duniawi, saudara berani berkorban begitu rupa. Saudara untuk menjadi insinyur, menjadi dokter, dan lain sebagainya, saudara belajar materi-materi pelajaran begitu rupa. Saudara menjadi orang yang punya jabatan, punya kedudukan, punya fasilitas. Tetapi jangan sampai seperti yang dikatakan firman Tuhan ini, jangan sampai kita ini tidak tahu, ya, sampai mengatakan, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Nah, ironis. Firman Tuhan katakan apa? Karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Mari, kekasih Tuhan, dari hati ini, batin ini yang paling dalam, ini, kita beli emas yang dimurnikan dari Tuhan. Firman Tuhan, kita dimurnikan firman Tuhan. Kita dikuduskan dengan berpakaian putih. Dan kita diurapi Roh Kudus. Kita selalu minta, Roh Kudus pimpin saya. Roh Kudus pimpin saya. Karena Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 16:14. Yohanes 14 ayat 16. Dikatakan apa? Aku minta kepada Bapa supaya diutus Roh Kudus menjadi penolong bagi saudara. Bukan untuk sementara, untuk selama-lamanya. Nah, mari kekasih Tuhan, di sini hati kita selalu mau dikoreksi. Relakan hati kita dikoreksi. Katakan, relakan hatimu dan bertobatlah. Lihat, barang siapa yang menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Puji Tuhan. Mari kekasih Tuhan, ya, kita lebih melekat kepada Tuhan, dan dikatakan siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. 7 sidang di dalam surat Wahyu ini selalu diakhiri dengan kalimat ini, pekah pimpinan Roh Kudus. Dan Roh Kudus berbicara tidak lepas dari firman Tuhan ini, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Mari kekasih Tuhan, akhir zaman ini kita semakin melekat kepada Tuhan, semakin dipimpin Roh Kudus, sehingga kita berada dalam kehendak Tuhan pada akhir zaman ini. Kita berjalan sesuai rencana Tuhan pada akhir zaman. Karena Yohanes 16 ayat 13-14, Roh Kudus, Roh kebenaran memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Baik kebenaran firman Tuhan maupun kebenaran hidup ini dalam hidup sehari-hari. Dan Roh Kudus memberitahu hal-hal yang akan datang. Rencana Tuhan pada akhir zaman. Gerakan Roh Kudus pada akhir zaman. Dan Roh Kudus itu selalu memberitahu apa yang diterima dari Yesus Kristus. Tidak bisa keluar dari Yesus Kristus. Dan yang sangat prinsipil,
Roh Kudus selalu memasyurkan Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita harus selalu memasyurkan Tuhan Yesus Kristus. Maka disitulah Roh Kudus akan nyata di dalam pelayanan kehidupan saudara. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan berdoa berkat. Mari kita menyanyikan Kami Memuji Kebesaran Tuhan. Glory bersama umat-Mu Tuhan, kami memuji kebesaran Tuhan. Layaklah Tuhan diagungkan, dibesarkan. Haleluya, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami memuji kebesaran Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan Yesus Kristus. Ajaib Tuhan. Glory. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terpujilah Bapa Surgawi yang di dalam Tuhan Yesus sudah menyelamatkan jiwa kami. Dan oleh pekerjaan Roh Kudus kami terus-menerus diperbaharui. Sebagai hamba Tuhan kami mohonkan berkat untuk setiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati keluarga saudara, Tuhan memberkati usaha pekerjaan saudara, Tuhan memberkati kesehatan saudara. Mari Tuhan jadikan umat-Mu Tuhan, kami mohon menjadi umat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka memberkati banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati bangsa negara kami Indonesia Tuhan, dalam pandemi sekarang ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang berdaulat. Kami sebagai hamba Tuhan memohon kepada Tuhan supaya bisa teratasi Tuhan dan bisa ditemukan vaksin untuk wabah virus yang melanda di Indonesia ini. Indonesia kami mohon Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.